Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, saat pagi hari ini pemeliharaan Tuhan hingga saat hari ini semua karena kasih kemurahan Tuhan ada, amin. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita saat ini. Ebenezer, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami.
kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini kami boleh menikmati berkat-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, susah, senang Tuhan, dalam kelimpahan, kekurangan, tetap Engkau beserta kami hingga saat ini. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan, hamba-Mu, jemaat-Mu boleh Tuhan kumpulkan di tempat ini, untuk kami boleh mengagungkan nama Engkau, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Berkati setiap puji-pujian kami, urapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang pagi hari ini Tuhan percayakan untuk melayani Engkau. Dan juga Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati sidang jemaat-Mu yang telah hadir saat pagi hari ini maupun yang belum hadir Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menyentuh hati mereka supaya mereka boleh menggunakan kesempatan untuk bersama-sama kami. Kami serahkan ibadah kami Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Yang hari ini menabur dengan air mata akan menuai dengan sukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai.
sekali kisah dari Ayub, Bapak Ibu Saudara. Ayub itu pencobaannya wow, luar biasa. Tapi ketika Ayub mengimani semua janji Allah, maka Ayub dipulihkan seperti Allah memulihkan Sion. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Iso ora iso, kudu iso. Tuhan yang akan beresi setiap masalah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing menawi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing menawi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku takut. Di dalam Yesus ku pasti menang. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing beresi. Amin. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing menawi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku takut. Di dalam Yesus ku pasti menang. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku takut. Di dalam Yesus ku pasti menang. Lai 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 lai. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Silakan duduk kembali. Lagunya sepertinya memaksa Bapak Ibu Saudara ya. Iso ora iso kudu iso. Nah, kalau di dalam Tuhan memang ini prinsipnya ya. Bisa tidak bisa harus bisa. Karena kita punya jalur langit, yaitu kita punya Yesus yang hebat dan ajaib. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Puji Tuhan, saya beri kesempatan untuk pujian kur dari grup Marta. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Tuhan Yesus memberkati pujian dari grup Marta. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Iya, kita mau hitung-hitungan berkat Tuhan ya dalam sehari ini. Berkat Tuhan berapa yang sudah kita terima, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pujian tidak saya panjang lebarkan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Sampaikan semuanya kepada Yesus. Yesus yang selalu mendengar setiap keluh kesah kita. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan
kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapak Jeffrey untuk akan di dalam doa. Waktu dan tempat saya berikan kepada hamba Tuhan yang melayani. Tuhan, terima kasih atas kesempatan-Mu buat kami beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan ruangan hati kami Tuhan untuk kami bisa menerima firman-Mu dan firman-Mu boleh menjadikan jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita kembali belajar firman Allah dengan judul Tidak Mencari Panggung. Tidak mencari panggung. Ya. Judul khotbah ini memberikan kita pengertian untuk saya dan saudara tidak mencari sensasi, sanjungan, validasi atau pengakuan, pujian, kekaguman atau dikagumi dari manusia terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Ya. Banyak orang yang ingin dikenal dalam pelayanan. Ketika kita berbicara tentang pelayanan, itu menyangkut segala apa yang kita kerjakan di marketplace kita masing-masing. Pelayanan tidak bisa diartikan dalam pengertian sempit hanya di dalam gereja saja. Di dalam gereja, di dalam kerohanian kita melakukan tugas pelayanan. Di luar gereja pun dalam kehidupan sehari-hari, di marketplace kita masing-masing, di sekolah, di pekerjaan, di rumah, di lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada, apa yang kita lakukan, yang kita perbuat, itu merupakan suatu bentuk pelayanan. Sebab banyak orang yang ingin dikenal dalam pelayanan, dalam perbuatan atau perkataannya. Ya. Tetapi lupa bahwa yang sejati itu bukan tentang panggung. Tetapi tentang sebuah tugas, tentang sebuah pengabdian yang harus saya dan saudara lakukan dalam hidup ini. Seringkali fokus saya dan saudara hanya mencari panggung, cari sensasi, cari sanjungan, cari validasi atau pujian kekaguman dari manusia. Padahal ada yang jauh lebih penting dari itu, supaya kita mengabdikan diri dan fokus melakukannya. Supaya apa yang saya dan saudara lakukan itu berdampak, membuahkan hasil, memberkati banyak orang. Panggung bisa berarti keinginan untuk dipuji, keinginan untuk diakui, atau keinginan supaya pribadi saya dan saudara dianggap penting oleh manusia. Oh, ini wong penting gitu. Jangan-jangan ini CEO ini, ya, kagian delok drajin. Mungkin ini CEO ini, suamiku tak pukuli, siapa tahu setelah ini mengaku dia bawa CEO. Ya. Istriku tak pukuli, siapa tahu dia CEO perusahaan mana. Ya. Keinginan dipuji itu panggung, keinginan diakui panggung, keinginan dianggap penting oleh manusia itu panggung. Allah melihat hati, bukan hanya penampilan luar saja. Memang dalam hidup manusia ini ada sebuah kebutuhan yang mau tidak mau itu memang harus dipenuhi. Kebutuhan akan apa?
akan pengakuan, akan pujian, akan sanjungan. Ini memang kebutuhan dalam diri manusia. Namun kalau setelah kebutuhan ini terpenuhi, bagaimana sikap kita? Itu loh yang Tuhan pentingkan, yang Tuhan mau. Kalau saudara diakui, dipuji, disanjung, dianggap penting, engkau mendapatkan validasi, pengakuan, kebutuhan ini terpenuhi. Nah, sekarang apa yang kita lakukan setelahnya? Apa kita semakin merendahkan diri, mengembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, apapun bentuk yang kita lakukan dan kerjakan? Atau kita memegahkan diri? Nah, itu loh. Mari kita lihat dalam Injil Yohanes 7 ayat 3 sampai 5. Yohanes 7 ayat 3 sampai 5. Yohanes 7, Injil Yohanes 7 ayat 3 sampai 5. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Mari kita melihat dari ayat ini, kapasitas Yesus bukan hanya kepada daerahnya saja, tetapi kapasitas Yesus kepada seluruh dunia. Saudara-saudara Yesus, ya, kita melihat pribadi Yesus dalam sisi kemanusiaannya. Bahwa setelah Yesus lahir, Yesus besar, dalam keluarganya Yesus punya saudara-saudara. Jadi Maria dan Yusuf menikah, punya adik-adiknya Yesus. Setelah Yesus besar, saudara-saudaranya besar, dan Yesus melakukan pelayanan, saudara-saudaranya mengakui kapasitas Yesus. Kapasitasnya bukan di daerah Galilea atau Yudea, tapi di seluruh dunia. Dan saudara-saudara Yesus menyuruh Yesus untuk melakukan segala perbuatan yang ajaib di muka umum, di muka murid-muridnya, dan juga di muka umum, dengan tujuan supaya dunia mengakui Yesus. Makanya di ayat yang keempat bagian B, tampakkanlah dirimu kepada dunia, supaya dunia mengakui kapasitas, kehebatan, dan kedahsyatan Yesus. Karena saudara-saudara Yesus beranggapan bahwa ketika Yesus melayani, Yesus berbuat mujizat, Yesus mengadakan tanda-tanda heran, bagi pandangan mereka Yesus hanya untuk mencari popularitas saja. Yesus hanya mau mencari pengakuan manusia dan terkenal saja. Dan salah satu alasan mengapa saudara-saudara Yesus memerintahkan hal ini kepada Yesus, karena ayat yang kelima, saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Bukan percaya, beriman kepadanya, enggak mengakui pribadi Yesus. Ya, enggak mau percaya kepada Yesus. Saudara Yesus secara jasmani menolak dia.
Bahkan menganggap Yesus itu tidak waras. Ya. Melakukan perbuatan ajaib, tanda-tanda heran, mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, memelekkan mata buta, membuka telinga orang yang tuli, membuka mulut yang bisu, lumpuh berjalan. Bahkan ketika Yesus mengusir setan, bagi saudara-saudara Yesus, dia enggak waras. Dia gila. Ono ayatnya, ayo kita buka dalam Markus 3 ayat 21. Markus pasal 3 ayat 21. Yesus dan Beelzebul. Beelzebul ini adalah mbahnya para setan. Mbahnya para iblis, pimpinan setan. Namun ketika Yesus mengusir setan, mari kita lihat ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Baru dijelaskan kisahnya oleh Markus, inilah yang diperbuat Yesus. Mengusir setan. Ahli Taurat berkata dengan kuasa Beelzebul dia mengusir setan. Padahal dia mengusir setan dengan kuasa yang ada dirinya. Ya. Ini anggapan saudara-saudara Yesus. Sehingga ada suatu pandangan di dalam saudara-saudara Yesus dalam Yohanes 7 ayat 35 bahwa Yesus hanya cari muka saja. Dan itulah penilaian saudara-saudara Yesus terhadap Yesus. Makanya saudara-saudaranya katakan sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Namun Yesus memberikan jawaban yang telak kepada saudara-saudaranya. Waktuku belum tiba. Tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak bisa membenci kamu, tetapi dunia bisa membenci aku. Karena Tuhan Yesus bersaksi bahwa segala perbuatan dunia, pekerjaan-pekerjaan dunia adalah jahat adanya. Ya. Dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini sangat berbahaya sekali. Kalau ini terjadi pada hidup anak-anak Tuhan. Sebab pikiran, penilaian seperti yang saudara-saudara Yesus keluarkan terhadap Yesus. Dan itu terjadi dalam hidup kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Itu bisa merusak kesatuan dan persatuan dalam hidup anak-anak Tuhan. Seringkali saya dan saudara kita lebih berpikir negatif daripada yang positif tentang apa yang orang lain lakukan. Lihatin itu, dia cari muka itu kepada pendetanya, kepada gembalanya. Muka itu nggak perlu dicari, kita sudah punya 2 muka. Kalau dicari nanti tambah tebel. Dia melakukan itu terhadap bosnya, terhadap pimpinannya. Pasti dia cari-cari sanjungan. Sambil matanya melek. Iya, mungkin bisa terjadi seperti itu. Semakin pelan suaranya, semakin dahsyat perkataannya. Pasti dia ingin cari validasi, pengakuan dari manusia. Ingin dinilai paling banyak berkorban, memberi, berjuang, dan lain sebagainya. Makanya Alkitab itu selalu berkata bahwa perubahan, pembaharuan pikiran ini sangat-sangatlah penting. Supaya kita bisa melihat segala sesuatu dari banyak sudut pandang. Itu saudara. Dimanapun kita bisa pasti menemukan orang-orang yang memang
Dia memang tujuannya cari muka, cari validasi, cari sanjungan. Ingin dinilai itu pasti ada. Pasti ada. Dimanapun kita berada. Di kehidupan kekristenan gereja, di luar gereja, di pekerjaan kita pasti ada seperti itu. Dan itu bisa dirasakan. Tetapi kalau orang yang juga tulus mengerjakannya, orang juga bisa merasakan. Oh, bahwa dia tulus melakukannya. Dia nggak ada embel-embel lainnya. Dia memang pure, murni melakukannya, wis. Dia akan cuek, dia akan masa bodoh tentang penilaian orang apapun. Yang penting apa yang dipercayakan kepadaku, aku lakukan, aku kerjakan dengan segala kekuatan, dengan segala apa yang aku bisa, yang aku mampu. Entah orang mau berkata positif atau negatif, silahkan. Tetapi kadangkala saya dan saudara lebih berpikir negatif daripada positif tentang apa yang orang lain lakukan. Sekarang, alih-alih daripada kita berpikir dan berpendapat demikian, cobalah lakukan yang sama. Ya. Cobalah lakukan yang sama. Itu. Oh, dia melakukan sepenuh hati. Aku juga mau sama melakukannya. Kalau kita belum bisa melakukan yang sama, lebih baik kita berdiam diri. Tahan diri dari perkataan yang selalu memberikan komentar negatif. Tahan diri. Ya. Kalau ada jemaat yang kirim makanan ke pastori, saudara yang lain melihat, jangan berkomentar, oh dia cari muka kepada gembalanya, oh dia nyogok gembalanya dengan makanan. Alih-alih demikian, kasih lagi. Oh iya rek, oh iya sih, oh maaf, oh iya sih, aku durung iso memberi gembalaku makanan, tak cobai sih. Ya. Daripada kita berpikir negatif, kalau belum bisa, ya mungkin berpikiran positif saja. Oh dia ada berkat dan ingin berbagi. Bukankah itu jauh lebih damai? Bukankah itu jauh lebih sejahtera? Maka dari itu yang diperlukan adalah sebuah hati yang murni dalam pelayanan yang kita lakukan. Setiap kita diberikan karunia oleh Tuhan dengan berbeda-beda. Karunia jemaat Tuhan masing-masing ini berbeda-beda. Ada karunia pinter masak, ada itu karunia juga. Karunia pinter make up, karunia bisa menghias gereja, karunia bisa menata meja, menata piring, menata ini, lain sebagainya, itu karunia. Kita bisa melayani Tuhan dengan karunia dan talenta kita masing-masing. Karunia, semua jemaat punya karunia masing-masing. Karunia punya ide, celing. Aku punya ide supaya gerejaku lebih maju. Celing, punya ide, punya pikiran. Oh karunia aku iki gak iso lapo-lapo nyanyi, suaraku pales, main musik gak iso. Tapi Tuhan berikan karunia untuk aku berdoa. Berdoa syafaat itu karunia. Dan lain sebagainya saudara bisa beberkan. Karunia yang berbeda-beda ini bukan untuk saling adu. Mana yang lebih hebat? Bukan untuk saling adu.
Bukan saling menunjukkan aku ini lebih berkualitas, aku ini lebih berdampak. Tetapi karunia-karunia yang berbeda ini ada untuk saling melengkapi. Sehingga tercipta kesatuan, saling menguatkan dan saling menopang. Adalah fatal sekali kalau Tuhan berikan kita karunia yang berbeda-beda, kita tidak gunakan untuk saling menopang, menguatkan, saling bersatu, tetapi saling adu. Saling adu itu sangat berbahaya sekali. Sama seperti jemaat di Korintus. Pimpinan-pimpinannya, para rohaniawan, para gembalanya, para pendetanya dijadikan alasan untuk saling beradu. Aku kelompok Petrus, aku kelompok Paulus, aku kelompok Apolos. Ini satu gereja di Korintus, tetapi beradu, gelut, gontok-gontokan, karena saling menyanjung para pemimpinnya. Dan kelompok yang keempat, apa itu Paulus, apa itu Kefas, apa itu Apolos, iki loh golongan Kristus. Sehingga apa yang terjadi di jemaat Korintus? Pecah gak karu-karuan. Dan Paulus menegurnya dengan keras. Ini jemaat yang paling luar biasa, jemaat di Korintus ini. Sampai sekarang nggak ono di gereja Ndindi, nggak ono si modelnya ke jemaat Korintus ini. Mengkultus individu kan hamba Tuhan yang berbeda-beda, tetapi dijadikan sumber untuk beradu, sumber untuk persaingan. Pelayanan adalah panggilan, bukan pertunjukan, one man show, bukan. Panggilan kita bukan untuk bersaing, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita hidup di dunia dan lingkungan yang penuh persaingan. Panggilan kita, pelayanan adalah panggilan. Dan bukan pertunjukan. Panggilan kita bukan untuk bersaing. Walaupun di mana-mana kita melihat sebuah persaingan. Ya, persaingan. Kalau saya sebagai hamba Tuhan mau bersaing dengan GPDI Lembah Dieng, rontok rambutku. Bukan persaingan, tapi kerjasama. Saya sering tanya, Koden, ya apa sih begini. Kalau saya tanya Om Yusak Chong, you punya lutut, ku kawin. Ya itu. Dan saya sebagai hamba Tuhan gak mau bersaing. Gak mau bersaing. Ya. Bukan berarti saya nggak rindu. Di sini ada kemajuan, bukan gitu. Saya rindu gereja ini maju, atas bawah penuh. Ibadah hari Minggu nggak satu kali, tapi berkali-kali. Saya rindu. Tapi kalau untuk bersaing saya nggak mau. Karena kalau bersaing itu lelah, kesel. Nanti kita akan melihat. Tetapi yang paling penting adalah kita, saya dan saudara saling melengkapi dalam tubuh Kristus. Sebab pelayanan sejati bertujuan agar Kristus dimuliakan, bukan diri kita. Jadi pelayanan saudara di dalam gereja ataupun pelayanan saudara di luar gereja, tanamkan dalam hati dan pikiran. Supaya benar-benar Yesus Kristus dimuliakan.
melalui hidup Bapak Ibu Saudara, melalui apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan dalam tugas pelayanan di marketplace masing-masing Bapak Ibu berada. Bukan diri sendiri. Mari kita lihat sebuah contoh yang indah. Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 3, sebelumnya kita baca Yohanes 3 ayat 26 sampai 30. Yohanes pasal 3 ayat 26 sampai 30. Lalu mereka datang kepada Yohanes Pembaptis dan berkata kepadanya, Rabi, Guru, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia yang dimaksud adalah Yesus, engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sekarang dalam kekeluargaan Yesus, Yohanes Pembaptis iki oponi Yesus. Sepupu toh. Maria sama Elizabeth saudaraan. Beda kelahirannya enggak jauh. Tapi duluan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tampil terlebih dahulu dalam tugas pelayanan. Dia nabi yang luar biasa. Khotbahnya sangat jelas, sangat gamblang. Followersnya banyak sekali. Pengikutnya banyak sekali. Dia membaptis ribuan orang. Banyak orang. Seluruh daerah itu yang dekat Sungai Yordan dibaptisnya. Pelayanannya bukan hanya menjangkau orang-orang biasa, tetapi juga para pemimpin-pemimpin. Ada prajurit, ada penagih pajak dan lain sebagainya. Luar biasa sekali Tuhan memakai Yohanes Pembaptis. Kelahirannya dinubuatkan para nabi. Kelahirannya diberitahukannya. Tuhan katakan kepada papanya bahwa anak ini nanti akan menjadi seorang yang besar. Luar biasa sekali pengaruh dan dampak pelayanan Yohanes Pembaptis ini. Dia juga yang membaptis kemanusiaan Yesus Kristus. Kemudian muncul saudaranya, celing, Yesus. Memulaikan pelayanan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian Yohanes Pembaptis dapat laporan. Rabi, orang yang di sana itu loh, yang engkau telah memberikan kesaksian, sekarang banyak orang mengikuti dia, termasuk murid-muridmu. Perpindahan followers, pengikut dari Yohanes Pembaptis kepada Yesus. Tetapi apa yang dijawab Yohanes? Aku ini bukan Mesias. Walaupun banyak orang menganggapnya dia Mesias dengan penuh pertanyaan. Aku ini bukan Mesias. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Yohanes menunjuk
bahwa orang-orang yang aku baptis ini adalah mempelai perempuan. Dan sekarang dia telah menemukan mempelai laki-laki itu. Sedangkan posisiku sebagai sahabat. Dan ketika aku sebagai sahabat melihat kesuksesan, keberhasilan Yesus, bahwa mempelai laki-laki, mempelai perempuan yang dulu menjadi followersku, ikut menjadi pengikut Yesus yang luar biasa. Yohanes gak ngomong aneh-aneh. Dia berkata, aku bersukacita. Yohanes Pembaptis disaingi oleh Yesus, tersaingi oleh Yesus. Tapi dia katakan, aku bersukacita. Sulit ya bagi saya dan saudara melihat merasakan sukacita ketika melihat keberhasilan orang lain. Delok niku. Main dukun paling lah. Tapi Yohanes Pembaptis, aku bersukacita. Adikku lebih tinggi, lebih diurapi, lebih banyak menyelamatkan jiwa. Sepupuku ya hitungannya kakak adik. Lebih dipakai, aku bersukacita. Dan dia mengambil sebuah kesimpulan. Dia yang harus makin besar. Aku yang harus makin kecil. Luar biasa sekali hidup Yohanes Pembaptis. Yang perlu saya dan saudara contoh. Kalau ada orang lain yang diberkati Tuhan lebih, ada orang lain yang dipakai Tuhan lebih, turutlah bersukacita. Bukan untuk dijegal, untuk dijatuhkan. Inilah dunia kita, saudara, kejam. Berapa banyak juga anak-anak Tuhan yang Tuhan angkat, dijegal oleh orang-orang dunia. Dijatuhkan oleh orang-orang dunia. Ya, Yohanes Pembaptis, lah kok enak pengikutku, kok direbut dia. Dia tetap fokus dalam pelayanan. Mari kita lihat contoh orang yang mencari panggung. Matius 6 ayat 1 sampai 5. Matius 6 ayat 1 sampai 5. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Apa sih mencanangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menggembor-gemborkan. Mengumumkannya dan memproklamirkan di depan umum. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada orang-orang yang seperti ini, dalam mereka menjalankan kewajiban beribadatannya, ya, maupun dalam hal berkorban atau memberi sedekah. Tujuannya supaya dipamerkan di hadapan orang, supaya dipuji orang, digembor-gemborkan supaya diketahui oleh khalayak ramai. Ada orang-orang yang tipenya seperti ayat yang pertama dan yang kedua ini. Ini ciri-ciri firman Allah katakan orang yang munafik. Ya. Salah satu arti orang yang munafik itu begini, saya tadi lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dia menunjukkan setianya, taatnya terhadap agamanya, namun hatinya bertolak belakang.
Dia menunjukkan setia taat pada agamanya supaya diakui, dipuji, mendapatkan pengesahan validasi dari manusia. Padahal hatinya enggak tertuju pada Allah dalam peribadatannya, pada Tuhan dalam peribadatannya. Nah, itu orang munafik. Dan mereka sudah mendapatkan upahnya sesuai dengan harapan mereka. Apa upah yang diperoleh? Ya sudah, kamu sudah dipuji kok, yaitu upahmu yang kamu harapkan. Hanya sebatas di dunia ini saja tanpa pengakuan dari Tuhan. Karena yang mereka butuhkan bukan pengakuan Tuhan, tetapi pengakuan dari manusia. Berbeda sekali dengan prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan saat saya dan saudara melakukan ibadah. Saat dan saudara memberi atau berkorban atau melakukan sesuatu, jangan diketahui oleh siapapun termasuk yang terdekat. Ya tangan kanan dan tangan kiri ini kan dekat. Loh, lah terus aku ya opo? Lek korban memberi iki. Jangan digembor-gemborkan. Dulu saya pernah membaca sebuah tabloid rohani, ya lama sekali, tapi saya ingat ada hamba Tuhan, ya pokoknya hamba Tuhan di sebuah gereja, sekitar tahun 80-an, ada jemaatnya itu nyumbang Natal 1 juta pada waktu itu. Kemudian gembala ini ya senang, wih besar sekali sumbangannya. Tetapi ketika dia memberikan sumbangan, ngomong kepada gembalanya, Pak Pendeta, nanti tolong di laporan, nama saya ditulis nomor 1 ya. Kemudian tinta hitamnya dipertebal dan uang yang saya berikan dikasih tinta merah. Supaya orang bisa membaca bahwa saya nyumbang sekian. Pak Pendetanya jawab apa? Gowon mulih nih. Ya, seringkali kan gitu, berlomba-lomba, sainganku ini nyumbang piro yo. Oh, sakmene, aku sakmene. Aduh, jangan Bapak Ibu, jangan. Jangan ya Bapak Ibu ya. Arti lebih dalam dari ayat ini, jangan cari sensasi, pujian, dipamerkan atau sanjungan. Cari validasi atau digembor-gemborkan. Biar segala peribadatan saudara, peribadatan kita, korban persembahan kita, biar kita melakukannya dengan hati yang murni, bukan untuk persaingan, bukan untuk dodono iki aku sing luwih akeh kono sing luwih titik. Jangan saudara. Memiliki hati, sikap hati yang benar. Terlepas dari apapun penilaian manusia. Entah manusia mau berkata apapun, itu urusan kita dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak mencari pujian, validasi, sanjungan dari manusia, walaupun orang berkata apa, dia berkorban segitu cuma cari sanjungan, dia memberi itu cuma cari pujian, cuma cari validasi. Karena kita punya hati yang murni bahwa aku melakukannya apapun itu untuk di gereja maupun di luar untuk Tuhan. Orang mau berkata apa, kita masa bodoh, kita cuek, kita tetap melakukan, do the best, melakukan yang terbaik. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua manusia. Amin Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyenangkan semua manusia. Dan kita tidak bisa menuntut semua manusia senang kepada kita. Kalau saudara dan saya, dua hal ini selalu yang ingin kita kerjakan,
bahwa aku harus menyenangkan semua orang dan aku harus menuntut semua orang suka kepada saya, engkau lelah, engkau capek, engkau stres. Dan ketika badai kekecewaan itu datang, ternyata enggak semua orang suka dengan apa yang kita lakukan. Korban persembahan kita, pemberian kita, usaha, perjuangan kita. Maka kita akan musret-seret, hilang. Tapi kalau kita pure, murni di hadapan Tuhan, orang mau berkata apa, baik positif maupun negatif, aku akan terus melakukannya. Terus konsisten berlanjut. Sebab ada upah yang Tuhan berikan sebagai balasan kita. Bahaya kita mencari panggung. Motivasi yang salah bisa membuat pelayanan kehilangan kuasa rohaninya. Karena kita manusia-manusia rohani di dalam Kristus. Maka pelayanan apapun yang kita kerjakan itu ada kuasa rohaninya. Karena apa? Apa kuasa rohaninya? Yesus dipermuliakan karena Yesus berdiam dalam diri kita. Dan motivasi yang salah bisa membuat pelayanan kehilangan kuasa rohani. Jangan melakukan pelayanan yang berpusat pada ego. Artinya hanya mencari pujian, sanjungan, validasi, kehebatan. Dan ini kalau enggak berhasil didapatkan, akan mudah kecewa. Bahkan bisa iri. Atau membandingkan diri saat semuanya tidak berjalan sesuai dengan harapannya. Persaingan yang tidak sehat itu bahaya mencari panggung. Kalau ada yang lebih, karena persaingan yang tidak sehat berusaha harus lebih. Si A dan si B bersaing ketat. Si A lebih dan B melihat, kok A lebih ya? Aku harus lebih dari A. B naik lebih dari A. Si A melihat B. Loh, kok B lebih ya? Aku harus lebih dari B. A lebih tinggi dari B. B melihat lagi. Lebih tinggi lagi dari A. A melihat lagi, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Saudara mau mencoba, kesel. Saya membayangkan ini saja, ngasih contoh ini kesel. Naik. Kesel. Kita akan capek. Sungguh, saudara. Kita akan capek. Karena ada persaingan yang tidak sehat. Nah, bahaya mencari panggung berikutnya adalah timbul kesombongan. Oh, kalau bukan aku, mana bisa seperti ini? Oh, apakah bisa berjalan kalau enggak ada aku? Saya mau katakan, Tuhan tidak pernah kehabisan orang. Tuhan tidak pernah kehabisan orang. Ya, waktu Natal kemarin, saya dan istri beserta panitia, di awal-awal ini kesaksian kami, takut. Waduh, iki danane cukup apa ora iki? Cukup apa ora? Antara iman dan nekat, kita menghibur diri sendiri. Ah, pasti cukup. Menghibur diri sendiri, oh pasti cukup. Dan di situ ini saya pribadi melihat ada orang-orang yang memberikan dana Natal
dari luar jemaat. Bahkan kakak saya enggak iki ono korban teko seseorang. Ya saudara bisa membaca dari Bani Kedar. 100.000 orang berkata 1.000. Tapi saya melihat, loh kalau Tuhan enggak menggerakkan orang iki, sopo sing iso menggerakkan orang ini? Ya dari Pak Anjar yang Bapak datang ibadah bersama kita. Dia bukan jemaat di sini, dia enggak mau jadi jemaat di sini. Dia memberikan korbannya. Ada WA ting masuk dari anak buahnya Pak Andreas DPR, Pak Pendeta, ada berkat untuk sumbangan Natal. Nah, ini saya merenungkan begini, bahwa Tuhan itu enggak akan kehabisan orang. Minggu yang lalu kita sudah diberikan firman Tuhan. Percayalah Bapak Ibu. Kalau mungkin ada orang yang selama ini memberkati Bapak Ibu. Mendukung Bapak Ibu, mensupport Bapak Ibu dalam hal apapun. Kemudian plus hilang. Akan ada orang-orang lain yang Tuhan kirimkan. Akan ada orang-orang lain yang Tuhan pakai untuk memberkati hidup Bapak Ibu. Pintu yang satu tertutup, pintu yang berikutnya Tuhan bukakan. Tuhan gak akan kehabisan orang. Jadi kalau ada orang yang mencari panggung, oh kalau bukan aku, apakah bisa berjalan kalau enggak ada aku? Tetap bisa berjalan. Akan ada orang-orang yang Tuhan munculkan dalam hati mereka. Yang melakukan tugas pelayanan yang indah. Itu bahaya mencari panggung. Prinsip-prinsip hidup pelayanan yang tidak mencari panggung. Ya, melayani dengan motivasi kasih bukan pengakuan. Kalau kita melayani itu sebenarnya apa sih? Kita melepaskan. Kalau yang sudah dilepaskan, gak akan mungkin diungkit-ungkit lagi. Kalau hanya mengejar pengakuan berarti yang dia lepaskan juga murni. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Biar kita melayani dengan kasih berdasarkan kasih karunia Tuhan. Menyadari bahwa panggung utama kita adalah di hadapan Allah. Bukan di hadapan pendeta. Bukan di hadapan pimpinan. Bukan di hadapan bosmu. Tapi di hadapan Allah. Itu panggung utama kita. Walaupun yang kita layani manusia. Pendeta manusia, bos saudara manusia, pimpinan saudara manusia. Tetapi panggung utama kita adalah di hadapan Allah. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Roma 11 ayat 36. Prinsip-prinsip hidup pelayanan yang tidak mencari panggung, bersukacita melihat orang lain dipakai Tuhan lebih besar dan luar biasa. Bersukacita anak-anak Tuhan yang lain diberkati lebih. Ingat, tetap ada berkat bagi yang lainnya. Orang lain dipakai Tuhan, luar biasa. Orang lain diberkati Tuhan. Orang lain punya kecerdasan lebih cerdas dari kita, bersukacita. Tuhan tahu kapasitas kita, kemampuan kita. Sama seperti Yohanes Pembaptis tadi. Aku bersukacita kalau mempelai perempuan yang selama ini sudah aku didik secara rohani melok Yesus. Aku bersukacita.
Pelayanan yang tidak mencari panggung, mengandalkan kuasa Roh Kudus dan bukan karisma pribadi supaya dikagumi. Mari kita lihat Lukas 16 ayat 15. Lukas 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Pendetaku hebat, tak kaku. Ngefans, mujizatnya luar biasa. Enggak tahu tanpa sadar kita dibenci oleh Allah. Oh bosku, itu luar biasa karismanya. Seperti minyak wangi yang aku hirup ketika naik motor di jalan. Minyak wanginya ketinggalan, karismanya hebat. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Makanya di sini saudara diajarkan, ojo mengkultus individukan hamba Tuhan, siapapun itu. Tuhan gak suka. Karena yang patut dikultus individukan, yang patut dikagumi, lebih daripada apa yang patut dikagumi adalah Yesus sendiri. Kagumi Yesus. Andalkan kuasa Roh Kudus. Pelayanan kita di gereja, peribadatan di gereja, andalkan Roh Kudus. Pelayanan di luar gereja, tetap andalkan Roh Kudus. Tantangan semakin besar, tantangan semakin dahsyat. Kita perlu Roh Kudus. Setia dalam hal kecil, karena Tuhan yang menilai melalui kesetiaan dan bukan sorotan manusia. Memang kalau sebuah pertunjukan, kemudian ada lampu sorotnya, seret. Entah dia penyanyi solo atau apa, kelihatan megah sekali ya. Karena Tuhan yang menilai melalui kesetiaan, setia dalam hal kecil. Bukan setia pada sorotan manusia. Ayat yang ke-10, sebab setia dalam perkara kecil, perkara besar ditambahkan. Mari kita lihat ayat-ayat pendukung supaya kita mengerti. Mazmur 18 ayat 35. Mazmur 18 ayat 35. Oh ayat 36 maaf. Mazmur 18 ayat 36. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Saya coba melihat membuat aku besar ini ternyata berbicara tentang penambahan kapasitas dan kapabilitas kita. Kita dipromosikan, kita semakin ditambah-tambahkan dalam segala sesuatu. Maka Daud menulis, engkau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku. Dan Daud sadar dia menjadi besar, menjadi terkenal, menjadi bertambah-tambah dalam segala sesuatu. Dia akui karena kemurahanmu. Bukan yang lain. Karena kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Saudara baca dalam kitab 1 Tawarik. Betapa banyak kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Daud.
Sebelum akhir hayatnya, dia sumbang kepada Salomo untuk pembangunan bait Allah. Dengan sumbangan yang membuat bangsa Israel tercengang-cengang. Sumbangannya 6.000 talenta emas. 6.000 kali 34 kilogram emas, sekarang 1 gram emas 2,6 juta, sekitaran itu. Ping noi Bapak Ibu. Dan Daud berkata, karena aku cinta pada rumahku, aku memberikan ini. Pesan kepada Salomo, nak, lek kurang ngomong aja nak. Salomo berkata, wis Pak, sangat berlebih. Sumbangan kita seberapa dengan Daud? Ya. Ini bukan cerita bohong Daud ini. Ada dokumennya, ada prasastinya, ada catatan-catatannya. Dan ada bukti fisiknya juga. Kita belum seperti Daud. Mazmur 75 ayat yang ke-7. Percayalah yang membuat saudara dan saya semakin besar, bertambah-tambah, berkapasitas lebih-lebih lagi, itu karena kemurahan Tuhan. Mazmur 75 ayat yang ke-7. Mazmur 75 ayat yang ke-7. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun, datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Kalau saudara melihat arti peninggian itu dalam King James Version, terjemahan bahasa Inggris, promosi. Datangnya promosi itu dari Tuhan. Bukan dari kanan kiri saudara, bukan dari padang gurun, bukan dari mana-mana, dari Tuhan. Kalau saudara mau dipromosikan, mintalah promosinya Tuhan. Lek Tuhan wis mempromosikan, sopo sing iso merendahkannya. Kalau Tuhan sudah meninggikan kita, memuliakan kita, siapa yang bisa merendahkannya? Duniakah, ibliskah, pesaing kita, manusia-manusia lain? Enggak ada. Mengertilah bahwa datangnya peninggian itu, datangnya kemuliaan itu, datangnya validasi itu dari Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang taat dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mungkin saudara bertanya, loh, nah bagaimana kalau moro-moro pujian itu datang? Ya, sudah saya awal tadi. Kalau kebutuhan akan sanjungan, kebutuhan akan validasi, kehormatan, pengakuan, pujian, sanjungan dari orang itu kita terima, langkah berikutnya adalah sikap hati kita. Apakah aku nggak boleh terima pujian? Apakah aku nggak boleh terima sanjungan? Boleh. Boleh. Luar biasa hebatnya. Luar biasa pekerjaanmu. Membawa nama baik institusi ini. Luar biasa sekali. Kampusku jadi terkenal karena ada kamu. Yang baik ya, bukan yang buruk. Wah, gerejamu semakin maju karena ada ini ya. Nah, saudara disalami tempel juga. Saya pernah melayani di suatu gereja, ada oma-oma kasih salam tempel. Hati saya senang. Seperti biasa ya, hamba Tuhan Pantai Kosta pamitan ke kamar mandi. Dibuka. Tisu dilipat-lipat, kosong saudara. Nggak ada isinya. Saudara disanjung. Nah, bagaimana itu? Apakah nggak boleh? Boleh. Ayat yang terakhir. Amsal 27 ayat yang kedua.
Amsal 27 ayat yang kedua. Amsal 27 ayat yang kedua. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Biar orang lain yang memuji engkau. Kalau diri kita sendiri yang memuji diri kita sendiri, dari diri kita sendiri akan muncul kesombongan dari diri kita sendiri. Biarlah orang lain memuji engkau. Dan kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan sejati tidak selalu dilihat manusia, tetapi selalu dilihat Allah. Ketika kita berhenti mencari panggung, Allah akan memakai kita menjadi saluran berkat yang murni tanpa embel-embel apapun. Jadikan Yesus satu-satunya alasan kita melayani. Ya. Ketika kita berhenti cari panggung, Tuhan akan memakai kita lebih dahsyat lagi. Sebab panggung utama kita adalah Tuhan. Mari kita baca ayat yang paling terakhir. Semoga saudara menerima ayat ini dengan lapang hati. Saya dan saudara menerima ayat ini dengan lapang hati. 1 Korintus 4 ayat 7 bagian A. 1 Korintus 4 ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama bagian A. 1, 2, 3. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Serem ya saudara. Penting enggak kamu? Penting enggak kamu? Siapa yang menganggap engkau begitu penting? Tuhan Yesus memberkati. Tidak mencari panggung, tetapi mencari kemuliaan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita ingat satu pujian ini. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku. Bisa langsung ditampilkan saja, enggak apa-apa. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya
bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggil Yamen, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila kau punya semua hanya dari Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerahnya diberi. Sadari dan responi bahwa semua karena kasih karunia-Nya. Haleluya. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Sekali lagi, semua karena anugerah-Nya. Semua karena anugerah-Nya diberi. Dia berikan semua kepada kita. Kalau engkau dipakai, kalau engkau diberkati, kalau engkau mampu, ini itu anugerah Tuhan semata bagi kita. Bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur bagi-Mu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Hanya dari Tuhan semua. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Biar kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan, keluarga besar GPD Tunggul Permanu yang selalu mengembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Kita akan masuk dalam doa. Ibu Gembala angkat dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Roh Kudus mampukan setiap kami, jemaat Tuhan, anak-anak-Mu, untuk belajar melakukan setiap apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar lewat kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau yang terus dipermuliakan di dalam segala hal.
Terima kasih Tuhan, terus meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba Tuhan yang sudah memberitakan firman-Mu, tetap tinggal di dalam urapan Engkau Tuhan. Dan kami akan memberikan korban persembahan kedua dan yang ketiga, kami kerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan korban kedua yang ketiga. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan setiap korban persembahan yang kami kerjakan, baik yang pertama, kedua, ketiga, 1/10, dana sukarela yang kami kembalikan semuanya menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Diberkati tangan-tangan yang sudah memberi, berlipat kali ganda berkat Tuhan Engkau curahkan seperti apa yang Kau janjikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pengumuman gereja setelah ini latihan pujian kaum pria, ya. Dan Selasa doa pemuda remaja, hari Rabu ibadah kaum pria jam 6 sore. Hari Kamis ibadah tengah minggu, Jumat doa puasa pelayan Tuhan, Sabtu pemuda remaja, dan Minggu pagi anak-anak sekolah minggu, Minggu siang ibadah raya umum memakai baju batik yang ada. Bagi rekan-rekan pemuda remaja yang mau menghadiri KKR Youth Revival di PT Pindad di Turen nanti sore jam 3, silakan menghadirinya. Atau mungkin ada jemaat umum mau menghadiri, tidak apa-apa, sudah saya daftarkan kurang lebih 15 orang kepada panitia yang ada. Tuhan memberkati. Selesai latihan kaum pria atau selesai ibadah ini,
diharapkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan ya yang sudah mendapatkan jadwal pelayanan pujian, singer, pemain musik, tamborin, harap tinggal sebentar. Karena selesai pujian kaum pria ada pembekalan bagi pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Jadi mohon bersabar untuk tinggal sebentar, ada hal-hal yang kami mau sampaikan kepada pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Enggak lama kok, mungkin sekitar 15 menitan. Tuhan memberkati kehadiran kita bersama maupun yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita angkat pujian ini, refnya saja. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian. Kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi, sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agunkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Karena Tuhan sudah menolong, memberkati, memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ini. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam seluruh aspek hidup mereka. Jadikan anak-anak-Mu berkat dimanapun mereka berada, mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Setiap pergumulan kami, setiap beban masalah kami percaya Tuhan sumber jawaban dan kemenangan yang pasti. Segala keperluan, kebutuhan, keuangan jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Kesehatan jemaat-Mu diberkati, mata pencaharian, usaha, pekerjaan diberkati, dibuat berhasil. Sekolah anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Segala aktivitas jemaat-Mu disertai, ditolong, ditutup bungkus oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati dalam perjalanan kami pulang hingga tiba di rumah dengan segala selamat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, penghiburan, damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kita bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.